Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para jamaah Masjid Nurul Ijtihad rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di masjid yang kita banggakan ini. Semoga di dalam perkumpulan kita ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmatnya kepada kita, agar sisa-sisa dari hidup kita ini penuh dengan keberkahan, mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita semua amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, agar nanti di akhirat kita menjadi hamba Allah yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat teriring salam selalu tercurah keharibaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, zuriat atau keturunan beliau, dan insyaallah kita diakui oleh baginda Nabi kita Muhammad sebagai pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa memulai kembali kajian kita, yang mana kita libur selama bulan suci Ramadan, kemudian bulan Syawal, karena mungkin sebagian jemaah kita ada yang melaksanakan puasa bulan Syawal. Nah, sebenarnya sudah lama kita ingin memulai kajian kita, tetapi karena ada beberapa hal sehingga kita tidak bisa memulai kajian kita yang selama ini kita lakukan di masjid ini. Mudah-mudahan kedepannya Allah selalu memberikan kemudahan kepada kita agar kita bisa menambah ilmu agama kita yang berhubungan dengan masalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, berhubungan dengan masalah ibadah atau amal. Kebetulan malam ini kita mawa kitab, karena dari kampung kan, dia sempat pulang ke rumah, jadi kitab tadi deh. Pasal kita memberi motivasi dalam kajian ini, agar harapan kita semoga sekecil apapun ibadah yang kita lakukan sesuai dengan undang-undang Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan undang-undang yang dibikin atau dibuat oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para ulama, maka walaupun ibadah yang kita lakukan kecil tapi memperoleh nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ibadah yang kita lakukan sesuai dengan aturan-aturannya. Maka daripada itu, wahai para jamaah rahimakumullah, para ulama menjelaskan ketika kita beramal, agar amal yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang melakukannya mendapat balasan. Karena kita orang awam ini pasti kalau kita beribadah ingin memperoleh pahala atau balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Benar kan?
Nah, benar, kita ingin memperoleh pahala. Ibarat kita bekerja dengan seseorang, kita ingin memperoleh upah. Nah, begitu juga kita orang awam dalam beramal. Nah, agar amal kita itu baik, agar amal yang kita kerjakan mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, dalam arti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama menjelaskan ada 4 perkara. Ada 4 perkara yang mesti kita lakukan ketika kita beramal. Yang pertama, ilmu sebelum beramal. Ilmu dahulu dalam arti paham, mengerti sebelum beramal. Yang kedua, niat. Niat itu kita praktekkan ketika kita beramal. Yang ketiga adalah ikhlas ketika beramal, sesudah beramal. Dan yang keempat adalah sabar sesudah kita beramal. Nah, 4 macam inilah yang mesti kita pahami agar ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi adalah al-ilmu, berilmu sebelum kita beramal. Nah, para jamaah rahimakumullah, perlu kita belajar. Karena tidak mungkin kan, tidak bisa kita itu berilmu, mengerti sesuatu kalau tidak belajar. Benar deh. Tidak mungkin kita tuh paham sesuatu masalah dengan cara bermimpi. Tidak mungkin kita tuh memahami satu masalah dengan cara berhayal. Benar deh. Tidak mungkin kan, kone nak jadi orang alim, cuma menghayal gawe ya. Menghayal kan, kira-kira alim enggak? Kira-kira paham enggak? Ya mungkin kan? Nah, kecuali memang kalau bahasa kita ada titisan dari orang-orang memang mungkin orang tuanya alim, dengan berkat doa orang tuanya kan, itu pun perlu proses belajar. Al ilmu bitta'allum. Ilmu itu diperoleh, didapati dengan cara belajar. Belajar pun kata Imam Ali karramallahu wajhah perlu masa atau waktu yang lama. Kayak kita sekolah umum TK berapa tahun? 2 tahun kan? TK A, TK B ya. Kemudian lulus TK kita SD berapa tahun? 6 tahun. Apakah kita sudah puas dengan ilmu yang kita pelajari sampai SD? Belum. Kita lanjut ke SMP. Berapa tahun? 3 tahun. Berapa tahun? 2 tahun TK, 6 tahun SD, 3 tahun SMP. Berapa tahun lah? 11 tahun lah. Taman SMP, kira-kira kita mau cari pekerjaan, lamar, pakai orang ijazah dah? Pakai kan? Paling jadi satpam enggak? Benar ya? Ijazah SMP nih. Nah, kita perlu menambah lagi untuk memperoleh ijazah SMA terus derajat 3 tahun lagi nambah kan? Lah berapa? 14 tahun. 14 tahun itu lama apa sebentar? Lama kan? Nah, itu pun belum tentu kita bisa berhasil. Taman SMP kita nak jadi guru, dia baca harus melanjut ke jenjang sarjana S1. Benar ya? Kita ngelamar jadi guru taman SMP, SMA, dia mungkin. Kenapa? Peraturannya dia sesuai. Kalau guru tuh harus S1 kan, nambah lagi 4 tahun bilang dek. Nah, makanya jenjangnya lama. Apalagi maaf kalau kita belajar masalah agama. Nah, itu dari dunia kan. Nah, ini agama perlu waktu yang lama. Seminggu kita belajar belum, 2 minggu kita belajar belum, setahun kita belajar belum. Apalagi maaf lah tua-tua nih,
agi dalam masjid taklim, agi ingat apa yang dikatakan guru tadi, benar tak? Lah pulang, lupa apa kata guru tadi, ku lupa hukum ni lah. Kenapa? Maaf, kita lah tuan ni karena pikiran kita lah banyak terganggu kan, mikir ne, benar tak? Apalagi lah berkeluarga kan, dek fokus lagi ke belajar ya. Tapi jangan sampai kita mana, ya Ustaz, kuliah usah belajar dah. Percuma aku belajar ya, pahamlah. Jangan. Kenapa? Man bahasa kita lah banyak kita belajar, lah lama kita belajar, maka insyaallah walaupun kita tidak paham, dek ngerti ilmu yang diajarkan guru kita, kadang-kadang ingat, kadang-kadang dek, insyaallah berkat kita lama atau lama lah kan, artinya berapa puluhan tahun kita belajar, kita habiskan umur kita untuk belajar, walaupun umpama seminggu sekali, insya Allah ilmu itu akan datang menolong kita setidak-tidaknya, kata ulama, ketika kita mau meninggal dunia. Ilmu itu akan membimbing kita untuk memperoleh husnul khatimah, agar kita meninggal dunia dalam keadaan beriman. Berkat apa? Berkat ilmu yang kita pelajari. Apalagi kalau tiap hari kita belajar. Tiap hari kita belajar. Nah, insya Allah ilmu itu akan memberi keberkahan kepada kita. Kayak kami dulu di pesantren, sekian tahun belajar. Ada yang 6 tahun, ada yang 7 tahun sampai lulus kan. Tapi ada sebagian maaf yang tidak bisa menyebarkan ilmunya. Hanya apa? Walaupun sekolah pesantren itu belum mesti orang tu alim. Dia mesti alim. Bahkan maaf, kadang-kadang pulang ke kampung lebih dari orang yang dia sekolah pesantren. Aneh. Apalagi kita cuma seperti ini kan. Makanya baguskan niat kita dalam mempelajari ilmu ini. Kita ibadah hari-hari umpama salat. Sebelum kita salat, kita pahami dahulu ilmu masalah salat. Alhamdulillah sini kan sudah diajarkan Ustaz siapa? Ustaz Yuda kan, masalah fikih. Dia paham, tanya. Karena bertanya itu setengah daripada ilmu. Kadang-kadang maaf, kita dengar dia paham, tapi ketika kita nanya, ingatan kita lama. Oh, aku menanya ke Ustaz Yuda, nak nanya hukum aneh. Bertanyalah, ada masalah. Tapi dengan catatan, bertanya itu kita punya adab, agar ilmu yang kita dapati dari guru kita berkah. Kalau dia disuruh guru nanya, jangan nanya. Kita kadang-kadang lah getel kan, guru tengah nerang, Ustaz, kau nanya. Takutnya Ustaz tengah ngajar itu, guru tengah ngajar, dia fokus lagi, tengah asik ngomong kan, tak tahu ada yang bertanya. Jangan. Jadi kalau ada diberi kesempatan bertanya, silakan bertanya. Itu caranya. Itu adab kita, agar apa? Ilmu yang kita dapati berkah. Jadi ilmu dulu, kayak sholat. Mungkin selama ini kita sering mengalami atau melihat orang, tapi kita jangan menyalahkan orang. Tentang kita lah belajar, nih boy nih sembahyang dia benar-benar, dia belajar nih. Jangan, jangan. Kita lah paham, menemui orang yang mungkin salah dalam ibadahnya, kita tegur, kita perbaiki. Cuman negurnya jangan tengah orang banyak. Baca-baca ngelepak kepala kita negurnya. Kenapa? Yang malu sih. Boy, salah sembahyang kena tengah orang banyak nih. Malunya, benar tak? Jadi carilah waktu yang pas untuk memperbaikinya. Umpama membahas kita bagi nampil ke rumahnya malam-malam kan, sambil ngopi, benar tak? Sudah isa, begisah ngobrol kita kan, lah singgung-singgung. Bagaimana cara kita memperbaiki cara ibadah dia yang salah tadi. Contoh yang sering kita lihat, seseorang yang umpama sholat nih, karena mungkin dia paham kan, dia merasa benar. Bahkan ini terjadi pada diri kita sendiri. Kita sholat umpama, sering kita mengalami atau melihat waktu kita iktidal.
Iktidal kan angkat tangan nak. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian apa? Menurunkan tangan darah. Waktu turun tangan, nah goyang. Pernah tengok dah? Ketawa berarti gati ya seketua arti. Nah, kan rukuk nah. Nah, sami Allahu liman hamidah. Yang lepas tangan lah. Nah, kan nyaman kan goyang darah. Nah, ini kan secara ilmu fikih kalau 3 gerakan berturut-turut itu apa hukumnya? Batal sholat. Nah, kadang-kadang tanpa kita sadari, bahkan kita sendiri mungkin karena kita tidak paham, nah kita goyangkan tangan kita aja. Hah? Ini berapa kali gerakan kan? Nah, selama ini sholat kita seperti itu. Lah kita protes kepada Allah, ya Allah, di akhiratnya kita buka buku amal kita, ya Allah, mana pahala sembahyangku selama ini? Di buku amal dia ben pahala sembahyang. Ya Allah protes, mana pahala sembahyangku? Padahal ku sembahyang tiap waktu. Kata Allah, kita udah membaca kitab pun lebih kan. Kenapa malaikat enggak mencatat pahala sembahyang kita di situ? Karena sembahyang kita sah kata Allah. Menurut kita ya Allah, kenapa dia sah? Seki kata Allah tangan waktu itidal goyang, boleh orang joget yang dot mah. Nah, ya Allah, kenapa selama aku ibadah ternyata salah ya Allah? Ya Allah, tolonglah terima ya Allah pas sembahyang kau ya. Kata Allah dia kaca, karena sembahyang engkau tidak memenuhi syaratnya. Kenapa waktu itu engkau enggak belajar? Guru lah banyak, ustaz lah baik, kenapa enggak belajar? Ah ini, apa kata kita ge? Dia tahu alasan kan? Benar? Kenapa enggak belajar tadi? Maka ilmu. Nah, ilmu sebelum beribadah. Yang sampai ibadah kita tidak berdasarkan ilmu itu. Kadang-kadang maaf, ini sering juga yang terjadi nah. Kita kan mungkin sering sholat makai celana, bukan makai gamis, bukan makai sarung, atau makai sarung juga. Tapi kadang-kadang karena baju kita singkat, tinggi kan, dia panjang. Waktu kita ruku, waktu kita sujud, kelihatan di belakangnya. Paham tak? Apalagi pakai baju kaos kan, waktu kita sujud, kadang-kadang maaf, alor ketongnya kelihatan. Benar, kelihatan pakai baju kaos dalam deh kan. Nah, itu tanpa kita sadari sudah membatalkan sholat kita. Kita tidak ngerti selama sholat seperti itu kan. Biasa kita pas waktu kita berjalan kan, benar. Kita berjalan kadang-kadang pakai celana kan, pakai sepan, pakai baju kaos. Nah, sembahyang kita kelihatan alor ketong ini. Nah, itu batal. Kenapa? Terbuka aurat. Syarat sah salat di antaranya adalah menutup aurat. Ini apa? Akibat kita dek paham tadi. Selama ini sembahyang berarti ya. Kalau di akhirat protes Allah, ya Allah, mana pula sembahyangku? Kata Allah, alur ketong ke kelihatan sembahyang mereka. Kira-kira rugi tak kita? Rugi kan? Makanya jangan berhenti belajar. Walaupun kita dek paham. Dek paham kita tetap insya Allah punya keberkahan. Al ilmu, paham dulu sebelum kita beribadah. Di sini ada jemaah kita yang pergi haji. Jadi ya, kayak haji itu sebelum kita haji atau umroh, sebelum kita ke sana kita perlu belajar atau bahasa istilah kita manasik haji umroh kan. Agar apa? Agar haji kita, agar umroh kita sah. Belajar dulu ilmu dulu, paham dulu. Bagi laki-laki nak mana cara nyempet pakai kain ihramnya kan, yang sampailah apa? Waktu dia umroh, waktu dia haji ngelulur kainnya. Kenapa? Dia pacak nyempet lah. Nah, itu perlu. Ada tekniknya cara nyempet kain sarung ya. Agar waktu berjalan jangan kelihatan burung kita kan, benar? Nya pacak nyingkap. Kita kan waktu berihram, selama kita berihram,
itu kita tidak boleh memakai pakaian yang berjahit, termasuk pakaian dalam kita, benar tak? Ini. Mau dia baca nyempil lah, kelihat burung. Hati-hati waktu duduk kan ke bukit, hati-hati. Makanya ada tekniknya bagaimana cara menyimpit kain ihram itu. Mau kita lihat sepele, benar tak? Sepele. Tapi itulah kalau dia belajar susah. Tawaf keliling Ka'bah kan 7 kali. Itu punya aturan. Dia boleh sembarangan berjalan kita. Nah, agar apa? Ibadah umroh kita, ibadah haji kita sah. Yang sampai kita membuang duit sekian puluhan juta pergi ke sana umroh umpamanya. Tapi apa? Tidak punya hasil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tawafnya salah cara berjalan kan, sambil tawaf sambil nengok orang kiri kanan kan, sehingga apa? Posisi dadanya terubah. Jangan itu. Pahamlah kita orang bangkit kan, cigik orang kan, nengongnya cewek orang Afrika hitam-hitam semua kan, nengok orang Yaman putih-putih. Ini. Sehingga apa? Tawafnya tidak sah. Nah, perlu belajar. Sa'inya. Ini ilmu. Ilmu harus kita peroleh, kita pahami sebelum beramal. Paham dulu. Makanya ilmu dulu baru beramal. Itu nak kita tidak beramal dulu baru berilmu. Benar tak? Ada. Orang tua kita maaf kadang-kadang waktu kita masih kecil dia pernah ngajar kita ilmu. Lah besar pacak-pacak kita lah lagi ya. Suruh ke masjid jam, sembahyang masjid jam. Nya dia pernah ngajar kita nak mana cara sembahyang ya. Benar tak? Lahnya pesan jam, kata kita sebagai anak, "Mbak, ayah, kau tahu cara sembahyang." Apa kata Mbak? Ikuti apa yang dikerjakan orang. Nah, kacau lah. Anak kan nama anak paham nanya ngikut kata orang tua, lakukan apa yang dilakukan orang. Ini ada kisah Allah Allah benar tahu dek kan. Jadi budak dia lah suruh pak masjid kan, jangan sembahyang masjid. Kata anak kulit tahu sembahyang ya. Kata ayah, gawi ikuti apa yang dilakukan orang lain. Kebetulan nama budak pahamlah. Tengah ruku, rupa kawan di belakang nyuet tak boleh ya. Tengah ruku kan, kawannya nyuet lah. Ya ingat pesan ayahnya kan, lakukan gawi apa yang dilakukan orang. Nah, karena kawan lepel nyuet anu kan, rupanya nyuet anu imam. Kacau lagi kira. Kacau kan? Aneh. Akibat DBL. Jadi kita nyuruh anak kita belajar dulu, kita ajarin dulu anak kita. Nah itu. Kalau kata orang anak siapa ya deh, anak si anu. Kira-kira malu deh kita sebagai orang tua. Malu kan? Ya ilmu dulu sebelum kita beramal agar ilmu amal ibadah amal yang kita kerjakan bagus nilainya. Kayak haji tadi. Makanya ini bagi kita umat Islam, apalagi sekarang kita kan untuk bubble ini yang dia salah, daftar tunggu ibadah haji itu kurang lebih sekitar 25 tahun. Jadi mau tanya tahun nih 2022, berarti kita berangkat tahun 2047 kurang lebih. Umur kita 50 tahun kira-kira sampai lagi. Nah, cuma tetap baguskan niat kita. Walaupun kita umurlah tua, ada duit setor meli. Yang penting untuk mendapat porsi haji dulu kan. Mungkin 25 tahun itu kan targetnya bisa mundur kan. Benar ya? Mungkin ada yang mengundurkan diri, ada yang wafat kan. Nah, sehingga bisa tidak mencapai 25 tahun kan. Mungkin 20 tahun telah berangkat gitu. Jadi niat deh. Tanamkan niat bagus-bagus, ya Allah, kau nak begawi, nak memperoleh duit, nabung agar aku bisa setor haji. Lah waktu kita berangkat atau sebelum berangkat nih, kita punya pikiran, kau ni pergi haji atau berangkat umroh, nak mana bacaan nah.
Ko ngaji dek tahu, baca Al-Quran dek paham. Benar ya? Mungkin ada juga sifat itu tumbuh di hati kita sehingga melemahkan semangat kita untuk beribadah tadi. Kan ada di buku kan ada bacaannya. Waktu tawaf yang pertama itu bacaannya, tawaf yang kedua ini bacaannya, itu beda-beda. Jangan sampai karena kita tidak bisa membaca tadi, tidak bisa membaca doa waktu tawaf atau sya'i sebagainya, kita ngedon. Jangan. Karena ibadah, makanya ibadah yang paling mudah itu sebenarnya haji atau umrah. Itu tidak membutuhkan bacaan. Tidak membutuhkan bacaan. Cuma membutuhkan fisik badan baik. Niat dalam hati kan. Tawaf kita tidak baca zikir tawaf sah. Kita sya'i tidak membaca doa sya'i Safa Marwah sah. Benar ya? Kalau sembahyang itu ada bacaannya, Fatihah, tasyahud akhir, salawat. Kalau tidak bacaan tidak sah salat. Tapi kalau ibadah umroh, ibadah haji itu tidak membutuhkan bacaan. Dek hafal doa tawaf tadi masalah. Diem dek kita yang penting tawaf keliling Ka'bah 7 kali sah. Bentar. Jangan sampai lah Ustaz, ko manggi umroh, nak mana ko mace doa tawaf dia usah mendapal, baca mana yang kita tahu deh. Kita tahu baca doa sabu jagat, ya kita baca kita. 7 kali putaran baca doa sabu jagat, hafal kan? Hafal deh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini ada kisahnya. Di dahulu ada seorang pemuda, dia melaksanakan ibadah haji. Ketika beliau tawaf itu beliau hanya membaca salawat kepada baginda Nabi. Enggak salawat dibaca ya. Entah berapa puluh kali pokoknya selama tawaf yang dibaca cuma salawat. Kebetulan didengar oleh seorang syekh yang bernama, kalau ada khilaf itu Imam Sufyan As-Sawri. Jadi waktu tawaf Imam Sufyan mendengar laki-laki tadi, pemuda tadi cuma membaca salawat. Sehingga selesai dia tawaf, dia ditanya oleh Imam Sufyan As-Sawri, wahai fulan, kenapa tadi ketika engkau tawaf, aku cuma mendengar dari mulut engkau membaca salawat. Apa engkau tidak hafal zikir-zikir waktu tawaf itu? Kemudian beliau bertanya, wahai tuan, tuan ini siapa? Tuan ini siapa? Kenal kenanya. Nah, kata Imam Sufyan, aku ini Imam Sufyan As-Sawri. Rupanya beliau pemuda ini cuma tahu kayak nama, tidak tahu orangnya. Selama ini beliau sudah mendengar nama Imam Sufyan As-Sawri karena beliau termasuk ulama besar waktu itu, terkenal. Wahai Syekh, seandainya kalau bukan engkau yang bertanya, maka perihal ini tidak pernah aku ceritakan kepada siapapun. Jadi kata beliau, aku ceritakan karena engkau yang bertanya, kenapa ketika tawaf 7 kali itu aku cuma membaca salawat, bukannya aku tidak hafal, tidak mengetahui zikir-zikir waktu tawaf tersebut. Ketika aku berangkat dari rumah untuk melaksanakan ibadah haji, aku bersama bapak aku. Nah, dalam perjalanan bapak aku sakit dan meninggal dunia, kata beliau. Hanya belum sampai ke kota Mekah melaksanakan haji, paknya lah meninggal. Orang dulu kan berjalan kan, beda sekarang kapal terbang kan. Kayak kita orang tua kita dulu wah naik kami atau kami itu pergi haji naik kapal laut 3 bulan belum sampai orang dulu. Kita sekarang 9 jam sampai pesawat kan. Nah, orang dulu berjalan karena capek lelah mungkin, nah sakit sehingga meninggal dunia.
Nah, ketika bapak aku meninggal dunia, maka aku merasa sedih. Karena apa? Karena wajah bapak aku berubah menjadi hitam, kata beliau. Hitam wajah pak. Padahal sebelumnya tidak biasa. Meninggal dunia, Allah rubah hitam. Nah, ketika dalam galaunya, sedihnya aku tertidur. Nah, dalam tidur itu aku didatangi oleh seseorang laki-laki yang belum pernah aku lihat. Orangnya ganteng, orangnya gagah, memakai pakaian serba putih dan mengeluarkan aroma harum wangi. Ketika pemuda laki-laki tersebut sampai di samping ayahku dan dia buka penutup wajah ayahku, kemudian dia sapukan tangannya di atas muka ayahku, kata pemuda tersebut. Ketika selesai disapu, maka wajah ayah aku yang hitam itu berubah menjadi putih, bersih, sehingga membuat hati aku senang, kata pemuda tadi. Senang. Asalnya hitam, tak tahu berubah menjadi putih. Nah, ketika laki-laki tadi ingin pergi, maka aku pegang bajunya, aku tahan, aku pegang bajunya sehingga dia tidak bisa pergi. Kemudian aku tanya, wahai Fulan, siapakah engkau ini? Kenapa engkau membantu ayah aku yang asalnya mukanya hitam sekarang menjadi putih? Kemudian laki-laki ini mengatakan, wahai Fulan, apakah engkau tidak kenal siapa aku ini? Aku ini adalah sahibul mu'jizat Al-Quranul Karim. Artinya apa? Yang datang tadi adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang datang. Sebabnya kenapa aku datang menolong bapak engkau ini? Karena aku malu. Aku malu bapak engkau ini ketika masih hidupnya. Walaupun dia berbuat zalim, banyak berbuat salah, banyak berbuat dosa, makanya Allah rubah wajahnya menjadi hitam. Dia tidak pernah lupa salawat kepada aku. Ini kata Rasulullah, bapak engkau ini tidak pernah lupa dalam sehari-harinya membasahkan dua bibirnya membaca selawat kepada aku. Makanya aku malu kalau tidak membantu ayah engkau ini. Makanya itu wahai Syekh, kata pemuda tadi, kenapa ketika tawaf dalam pelaksanaan ibadah haji aku hanya membaca salawat? Karena aku teringat dengan ayah aku, kata beliau. Nah, salawat cuma dibaca, sah ibadah hajinya, sah. Makanya seperti kita katakan tadi, ibadah haji, ibadah umroh itu tidak membutuhkan tidak membutuhkan bacaan untuk sahnya. Cukup dia lakukan rukun-rukun haji atau umroh sesuai dengan yang diatur oleh para ulama, maka itu sah. Walaupun kita tidak hafal. Yang penting kita mengetahui bagaimana tata cara tawaf, bagaimana tata cara kita sa'i. Kalau benar menurut ajaran agama, maka sah ibadahnya. Sah. Nah, ilmu yang pertama agar amal kita bagus. Nah, yang kedua adalah niat. Niat itu ketika kita sudah masuk dalam ibadah, kayak berwudu. Nah, kapan niatnya? Nah, ilmu fikih membicarakan niat wudu itu wajib ketika air menyentuh bagian mana daripada muka kita. Salat perlu niat, karena yang membedakan ibadah dengan yang bukan ibadah itu niat. Contoh, kayak kita ini, mulai dari sebelum maghrib kita sudah masuk ke masjid, benar tak? Itu duduknya kita tergantung dengan niat kita. Kalau tadi kita sudah niat i'tikaf, maka selama kita duduk di masjid kita dicatat sebagai ibadah. Kenapa?
Karena berniat i'tikaf. Tapi bagi yang belum berniat i'tikaf, maka duduknya itu tidak memperoleh apa-apa. Cuma sekedar duduk. Tapi kalau dia niatkan sengaja aku i'tikaf dalam ini masjid karena Allah Ta'ala, maka mulai saat itu dia beribadah. 1 jam dia duduk, 1 jam dicatat sebagai ibadah. Nah, niat. Niat. Kayak kita belajar itu perlu niat. Di antaranya apa? Ulama kita mengajarkan niat kita duduk di majelis taklim itu adalah untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini melaksanakan perintah Allah, menyenangkan hatinya Rasulullah, menyenangkan para malaikat, membuat gembira orang tua kita, menghilangkan kejahilan yang ada pada diri kita. Itu di antara niat-niat kita belajar. Jangan ko malam ni ikut taklim ni. Agar apa? Mun ko belajar dengar tausiah dari ustaz, dengar kajian dari ustaz, ko pacak berdebat. Nah, niatnya untuk berdebat. Makanya kadang-kadang maaf, ilmu kita tidak bisa kita amalkan. Kenapa? Karena waktu kita belajar, niat kita ingin berdebat, ingin mengalahkan orang-orang yang jahil. Nah, karena salah niat, mungkin susah bagi kita untuk memperoleh keberkahan ilmu itu. Sulit bagi kita untuk mengamalkan ilmu tersebut. Kenapa? Karena tersalah dalam niatnya. Nah, dia perlu niat itu. Innamal a'malu binniyat, kata Rasulullah kan. Hanya saja sah amal seseorang itu tergantung dengan apa yang dia niatkan. Kalau niatnya bagus, insya Allah nilainya ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bagus. Tapi kalau niatnya salah, ya salah juga. Salah juga. Nah, kayak sholat tadi, agar sholat kita sah perlu niat. Nah, dalam koridor ilmu fikih, kapan berniat itu? Nah, menurut mazhab Imam Syafi'i, niatnya ketika kita takbiratul ihram. Mulai nyebut Allah, alif lapas Allah sampai ro lapas akbar. Tidak boleh sebelumnya, tidak boleh setelahnya. Harus dalam ruang lingkup Allahu Akbar. Itu niatnya. Kecuali kalau kita mungkin darurat. Kan mungkin sering kita menyaksikan atau mungkin kita sendiri yang mengalami yang namanya was-was. Pernah deh takbir itu Allah setengah jam belum baca lah. Nah, dia kan, nah, ini diganggu setannya. Orang lah imam lah ke lakum dinukum waliyad, nyagi Allah lah. Takbir deh lompas lah, Allahu Akbar, ulang Allahu Akbar, ya gawingan was-was. Nah, bagi yang seperti itu boleh niatnya berdahulu. Kamu sembahyang fardhu maghrib 3 rakaat ngikut imam Allahu Akbar. Boleh. Cuma jangan salah aku dia. Hanya mulai hilang penyakit was-was deh. Nah, kita kembali ke asal. Hanya tempat kita berniat waktunya ketika takbiratul ihram. Itu niatnya agar ibadah salat kita sah. Puasa gitu juga, zakat gitu juga. Nah, ini perlu niat. Paham tak? Itu niat. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja sah amal seseorang tergantung apa yang dia niatkan. Kita mungkin setiap hari keluar rumah untuk berusaha menjemput rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita pagi pulang sore kan, benar ya? Nah, itu agar selama kita di luar, selama kita berusaha mendapat nilai pahala dari Allah, walaupun itu pekerjaan dunia, tapi dengan husnul niat, bagusnya niat kita, itu sama seperti kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama. Kita lagi begawi bercari, nah, niatkan ya Allah dengan mengucap bismillah tawakkaltu 'ala Allah.
Aku melangkahkan kakiku hari ini untuk menjemput rezeki Engkau ya Allah, untuk mencari ridho Engkau ya Allah. Kenapa? Disuruh Allah kita untuk berusaha. Allah suruh kita untuk berusaha. Nah, jadi kita mengikuti perintah Allah. Nah, jangan kita tidak berusaha. Makanya kita umat Islam ini ada namanya ikhtiar, usaha. Jangan tawakal. Jangan tawakal. Boleh usaha begawi dak, kau tawakal be, sembahyang duha, tasbih, gawe di rumah kan. Oh kita mampu. Anak kita nak belanja, bini kita nak ke mall mungkin kan benar. Yang biasa ke mall kan bininya perlu duit dak? Perlu duit. Kalau kita cuma di rumah duduk di sejadah kan, cuma tasbih be kita putar. Kira-kira datang duit dak? Datanglah kadang-kadang kan, sebulan sekali mungkin adalah beri. Nengok apa? Nengok kawan tetangga kan, nengok anak kita sering nangis nak belanja, ada orang apa namanya jual makanan, bakso lah, macam-macam sekarang kan. Anak kita nangis, ditanya tetangga, mang atau Bik, kenapa anak Bik nangis? Nak belanja duit adik dia diberi ayah. Mungkin tetangga kita beli duit kan. Cuma untuk belanja anak kita baik. Bini kita perlu makan, benar. Jadi kita disuruh untuk berusaha. Cuma berusaha dengan cara elok. Jangan sampai waktu kita berusaha kita melupakan kewajiban kita. Jangan datang waktu sholat kita kan. Panggilan Allah sudah datang, tunaikan kewajiban kita. Nah itu tata cara berusaha yang bagus. Waktu berusaha kita harus jujur. Umpama kita ini profesi sebagai penjual, pedagang, harus jujur kita. Jangan sampai kita tidak jujur, timbangannya, takarannya itu harus jujur. Agar apa? Agar sedikit atau banyak dari hasil usaha kita ada keberkahannya. Ada keberkahannya. Jujur, amanah itu kan. Sampai kita waktu kita berusaha jangan menzolimi orang lain, jangan menyakiti orang lain, jangan merugikan orang lain. Insya Allah itu punya keberkahan. Tergantung dengan niat kita tadi untuk apa. Kalau niat kita bagus, insya Allah rezeki kita itu akan lancar. Apalagi ditambah dengan amalan-amalan yang lain kan. Dulu kan pernah kita beri amalannya agar murah rezeki itu. Sesudah sunat subuh baca apa dulu? Lupa. Baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Ini antara sunat subuh dengan salat subuhnya. Paling lama 10 menit. Cuma datang ke masjid yang cepat. Jangan uranglah selesai solat sunat subuh berdatanglah maceya lah umat orang. Jadi lebih awal datangnya, selesai azan langsung solat sunat subuh 2 rakaat baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Boleh sama-sama boleh. Si kuat mimpinkan baca 100 kali. Nah itu amalan untuk melancarkan rezeki kita. Karena pernah dahulu ada seseorang yang mengadu kepada Rasulullah, susah hidupnya, hutang di mana-mana. Sahabat Nabi kita nih. Ini diajarkan Rasulullah, diberi Rasulullah amalan itu. Tidak jelang beberapa bulan dia datang lagi. Tapi datangnya membawa kabar bahwa dia sudah sukses. Hutangnya sudah lunas. Dibaca apa? Itu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Dia lama, paling lama 5 menit enggak? 5 menit baca. Cuma nak rutin. Janganlah Allah dapat duit enggak agi baca ya. Lah kempes ulit dompet lah mace uli yang ngolok nama kan, ngolok nama harus istiqomah setiap waktu baca. Mun kita ada terbaca umpamanya subuh bangunlah siang, kayak bangun setengah 6. Kalau kita sembahyang sunat subuh macam mungkin waktu subuh habis benar. Habis. Boleh kita baca setelah subuhnya. Qadha artinya kan dibayar. Boleh. Yang penting dibaca.
Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Paling lama 5 menit sampai selesai insyaallah. Nah, itu niat. Niat. Nah, yang ketiga, ulama mengatakan agar ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Sabar waktu kita beribadah. Kadang-kadang kan berat, kayak sholat isya dan subuh itu luar biasa beratnya untuk berjamaah, benar ya? Karena Nabi kita mengatakan, makanya kita tidak usah heran kalau maghrib itu jamaahnya banyak di mana-mana, dia usah heran. Tapi kalau kita ingin melihat masjid itu maju atau tidak, lihatlah isya dengan subuhnya. Banyak apa sedikit jamaahnya. Kalau isya dengan subuhnya jamaahnya tetap, berarti itu bagus. Karena paling berat untuk sholat berjamaah isya dengan subuh ini. Makanya Rasulullah dulu mengetahui ciri-ciri orang munafik itu di 2 sholat ini. Kalau maghrib orang munafik, orang yang tidak munafik itu mudah. Tapi kalau isya dan subuh, nah kalau tidak hadir, berarti itu kemungkinan besar di hatinya ada sifat munafik. Apalagi subuh kan, kita ambil rintik hujan, kok yakin berat. Dengan kan orang diri berat, benar ya? Kenapa? Karena di hati kita masih ada sifat munafik. Apalagi rumah jauh dari masjid, berat kisah kan? Jauh dari masjid. Nah, hujan rintik. Kau yakin dia pergi, mungkin subuh gede narik selimut. Ini kenapa di hati kita masih ada munafik? Sabar. Nah, kita seperti itu harus sabar. Kadang-kadang maaf, kita capek pulang begawe 5:30. Umpamanya capek kita ketika dipanggil oleh Allah salat maghrib, dan Nabi kita menganjurkan bagi kita laki-laki untuk berjamaah ke masjid. Nah, itu kita butuh kesabaran. Jangan sampai karena kita memikir capeknya badan kita tidak ke masjid untuk berjamaah salat maghrib. Walaupun berat, tetap kita lawan. Nah, ini sabar. Kenapa? Karena kita menjunjung perintah sunnahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk jemaah di masjid agar masjid kita makmur. Nah, sabar. Subuh begitu juga kan, pengajian gitu juga. Mungkin kita punya kesibukan, tapi karena ini jadwal pengajian, nah kita hadir. Itu sabar. Kalau kita tidak hadir, berarti kita tidak sabar. Nah, jadi waktu kita beramal, waktu kita beribadah, perlu kesabaran. Sembahyang umpamanya, kadang-kadang ada imam, maaf, yang membuat kita ringem. Kenapa? Baca ayatnya terlalu panjang. Bagi kita lah capek begawi seharian kan, tak tahu imam soal isya, maaf, panjang bacaannya. Bagi kita kadang-kadang tua, mulai bergejerkan karena ada asam urat, kolesterol. Nah, imam ayat panjang mulai, perlu kesabaran. Sabar kita kan, sabar. Entah. Yang sampai Pak, gara-gara malam ini isi imamku enggak ke masjid dak, semai sadat dan subuh dak. Kenapa? Bacaan panjang. Jangan. Berarti kita tidak sabar. Kita tidak sabar. Kan fikih itu mungkin kita ada sanggup berdiri, duduk, boleh kan? Boleh. Jangan sampai kita tidak berjamaah karena imam yang panjang tadi. Cuma imam yang paham juga. Jangan mentang-mentangnya punya kuasa jadi imam kan sekenaknya baca ayat, jangan juga. Bahkan sahabat Nabi pernah ditegur. Kenapa? Karena sholatnya terlalu panjang bacaannya. Tapi kalau kita di rumah terserah kita. Nah, 30 juz kan sekali sholat itu masalah. Nah, tapi kalau kita beserta orang banyak, nah kita lihat kondisi makmum kita. Karena ada yang lah tua, mungkin ada yang berdiri kan. Nah, ini kita sedang-sedangi bacaannya. Nah, itu yang ketiga, sabar waktu kita beribadah. Zuhur umpamanya, karena cuacanya panas,
Mungkin PLN mati kan, sehingga apa? Panas kita. Ini perlu kesabaran. Jangan sampai karena kita panas, sholat zuhur kita tinggal. Tanya bini, bang, kenapa sama yang zuhur? Panas nih, tahan udah. Bahasa ini dia kan, sabar. Walaupun panas, kan paling lama 5 menit kan enggak? Sabar. Ini ujian bagi kita. Waktu ibadah, sabar. Nah, yang terakhir, agar amal ibadah kita bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ikhlas. Ikhlasnya berat. Kadang maaf, walaupunlah lama kita beribadah, tapi karena kita tidak ikhlas, ibadah yang sudah lama kita kerjakan itu bisa hancur. Umpamanya sempuh kayak kawan puasa tahun tadi, umpama kita diberi kemudahan oleh Allah bisa menghatamkan Al-Quran 5 kali hatam, umpamanya bangga ada kita, bangga kan? Bisa menghatamkan Al-Quran 5 kali selama bulan puasa. Tapi di luar puasa dia pernah muki Al-Quran, ini salah kan? Ngepul ibadah di bulan puasa, di luar puasa libur, jangan. Itu bukan karena Allah. Harus ikhlas. Jangan sampai pengajian Al-Quran kita yang 5 kali hatam selama bulan Ramadan kita kisah ke orang lain. Kadang-kadang kita ada kan, karena mungkin digoda oleh setan sehingga dia keluar, dia kisah, boy. Kita udah, alhamdulillah boy. Cuma niat berkisah nih membanggakan diri. Membanggakan diri, boy, kita udah alhamdulillah puasa tahun tadi 5 kali boy menghatam Al-Quran. Padahal lah berbulan kan, berbulan hampir 2 bulan habis pahala ngajinya 5 juz ya. Kenapa 5 hatamnya? Kenapa? Kisahnya ke orang, berarti tidak ikhlas karena Allah ibadahnya. Mudah-mudahan harapan kita beramal dengan 4 pondasi ini. Pertama dengan ilmu, yang kedua niat, yang ketiga sabar, yang keempat ikhlas. Harapan kita kalau kita bisa mempraktikkan yang 4 ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.